Bismillah. Di kampung ana pada malam 27 Ramadan umumnya masyarakat menyalakan lilin hampir tiap-tiap rumah. Katanya pada malam tersebut arwah-arwah orang-orang tua yang sudah meninggal akan datang. Bagaimana kita menyikapinya Ustadz dari Fulanah di Padang? Baik, ini adat sebagian daerah di Sulawesi juga ada yang seperti ini, yang mereka sebut malam pasang lampu dan yang semisalnya. Maka ketahuilah, ini termasuk amalan mengada-ada dalam agama. Menambah-nambah di dalam agama Allah Azza wa Jalla yang tidak ada contohnya sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal beliau telah mengingatkan kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian yang kedua, apabila disertai dengan keyakinan bahwa arwah orang tua yang sudah wafat atau orang-orang yang sudah meninggal dunia akan datang, maka ini adalah khurafat, keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak berdasarkan dalil, bahkan bertentangan dengan dalil. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan orang-orang yang sudah wafat tidak mungkin lagi datang ke dunia ini. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh sampai hari kebangkitan. Apa itu barzakh? Dinding pembatas. Itulah sebabnya alam kubur disebut alam barzakh, karena adanya dinding pembatas yang menghalangi mereka menyeberang ke alam dunia ini. Sampai kapan? Sampai hari kiamat barulah mereka dibangkitkan dari alam kubur untuk menghadapi hisab dan balasan. Jadi itu keyakinan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, orang yang sudah wafat itu dua saja kemungkinannya. Apakah mendapatkan nikmat kubur ataukah mendapatkan azab kubur, wal-iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, ada juga keyakinan sebagian masyarakat, katanya untuk dapat pahala Lailatul Qadar. Maka ini juga termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama dan menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar bukan begitu caranya, tapi dengan melakukan ibadah. Jadi ini menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Apa petunjuk beliau? Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan melebihi hari-hari yang lain. Jadi beliau bersungguh-sungguh di keseluruhan dari 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Itu yang kita lakukan. Terutama di waktu malam. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir, beliau kencangkan sarungnya. Artinya beliau tidak berhubungan suami istri karena betapa fokusnya beliau ibadah. Beliau hidupkan malamnya dengan memperbanyak ibadah, bukan pergi pasang lampu. Dan juga beliau bangunkan keluarganya untuk melakukan ibadah. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya ini juga sangat berbahaya, berpotensi kebakaran. Dan pernah terjadi kebakaran gara-gara pasang lampu. Dan juga Nabi SAW menyuruh kita sebelum tidur, kalau ada lampu-lampu yang dibakar dari api yang masih hidup, hendaklah dimatikan. Seperti obor, lilin, dan yang semisalnya. Beliau SAW bersabda, wa atfi'u masabihakum. Dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Maksudnya sebelum tidur. Sebelum tidur dipadamkan lampu-lampu yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Ya. Jadi ini semuanya bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu ta'ala a'lam.